waktu. Berarti itu apa? Kalau kita berapa? Disiplin. Ya, masuk sekolah tepat waktu, disiplin. Kita lihat disiplin. Oke, kita tulis bersama-sama ya. Yang pertama tadi apa? Tidak boleh mondar-mandir. Jadi kesepakatan ini nanti jadi keyakinan kita ya. Tidak boleh mondar-mandir. Mondar-mandir itu kalau kita bilang apa itu? Bahasa Indonesia bilang apa? Bolak-balik, mondar-mandir itu sama saja ya. Yang kedua, disiplin. Disiplin di sini hadir tepat waktu ya. Oke, yang ketiga, pada jam pembelajaran tidak diperkenakan memakai HP kalau guru izinkan oke. Tetapi kalau guru tidak izinkan tidak boleh ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Ketiga, HP. Yang keempat, tidak boleh ribut. Ya, dilarang ribut. Ada banyak yang dilarang ribut. Ada yang punya samanya dengan ini, tidak boleh berbicara ketika guru sedang berbicara. Oke. Oke, jangan bermain HP saat waktu pembelajaran. Oke. Jadi ini kesepakatan dari kelas 7-2. Dan ini selalu kita lakukan setiap awal pelajaran. Ya. Jadi saya mohon Anda kerjasama. Nanti kesepakatan ini saya ketik dan saya lakukan setiap kegiatan pembelajaran. Atau pada saat saya ada lagi diskusi, kita lagi diskusi. Kenapa saya taruh keyakinan kelas kita berbicara tentang kesepakatan? Karena dari Anda punya item-item yang sudah dituliskan bersama ini, itu saya jadi keyakinan. Saya mau tanya dulu, apa Anda sepakat dengan yang Anda tuliskan? Ya? Ibu. Apa Anda sepakat dengan yang Anda tuliskan di depan? Ibu. Ini adalah prinsip yang pertama yang selalu akan saya lakukan pada saat proses pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini anak-anakku untuk proses kerjasama kita dalam pembuatan kesepakatan kelas. Terima kasih Ibu. Hari ini seperti dilayani dan Ibu, saya mengucapkan selamat datang. Walaupun Ibu punya sendiri, saya harus terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi untuk datang di tempat ini, sudah bersama-sama melihat perkembangan saya, pemahaman saya terhadap kegiatan saya selama menjadi calon peserta kegiatan tersebut. Oke Bapak dan Ibu, wajahnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nama saya sendiri saya basic. Saya mengambil mata pelajaran IPA pada sekolah yang tercinta ini. Bapak dan Ibu, kenapa beta dan tercinta? Karena memang cukup mau bilang panjang juga usaha untuk sampai ke sini. Dan bersyukur Bapak Ibu ada di SMP Negeri yang pernah buat Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu, seperti biasa undangan saya di hari kemarin itu tentang bagaimana saya mau menjadikan kita Bapak Ibu pada SMP Negeri Ambon mempraktikkan hal baik tentang budaya positif. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Budaya positif di sini Bapak dan Ibu ada 7 konsep yang kita pelajari pada program. Sebelum mereka masuk dalam kegiatan edukasi Bapak dan Ibu, edukasi tipikal orangnya harus anak itu harusnya dalam lengkap. Dan beta memberikan aturan yang keras. Harus dapat selesai baru saya menjam belajar. Bahkan bisa berdiri di pojok-pojok, parkir di luar, karena latihan bandera, banyak hal. Dan yang kita punya kehidupan itu sudah bukan lagi berhamba untuk kemudian. Beta rasa bahwa beta datang ke sekolah itu beta harus punya materi selesai. Apapun yang terjadi, suka dan tidak suka, mereka harus tahu dan tidak tahu, harus itu beta punya mau. Jadi ini Bapak dan Ibu yang kita dapatkan selama
PBK guru penggerak. Jadi belajar seperti apa saja yang kita lakukan selama kegiatan guru penggerak. Ya, jadi kita mau berbagi apa yang kita dapatkan supaya pada saatnya ada yang berbicara tentang pola seperti ini. Biar tidak tahu banyak yang berlaku, tapi paling tidak tahu sedikit dari yang kita dapatkan selama kegiatan guru penggerak. Jadi itu Bapak Ibu 7 konsep budaya positif. Jadi ada yang dikatakan dengan perubahan paradigma belajar, ada yang dikatakan dengan pengenalan disiplin positif, ada motivasi perilaku, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu istilah-istilah ini kalau Bapak Ibu lihat pasti coba Bapak Ibu pernah lihat atau dengar sudah? Belum kan Bapak Ibu? Ya mungkin ada yang sudah, tapi belum terlalu masuk ke dalam ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar sama-sama, Jadi Bapak Ibu, paradigma perubahan belajar keterangan ini berpatokan pada ketum bawah ketum kita, yaitu Bapak filosof kita yang memang guru penggerak atau guru merdeka juga guru dia dengan nama Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan memang beliau punya istilah ini yang dinaso Sundroyo Imado Mangun Korso dan tutorial yang itu kan kalau dengan tanda itu kan waktu kalau angkatan beta 81 itu satu itu beta dapatnya di waktu SMP. Jadi kalimat itu ada beta yang paling kami Bapak dari dulu dapat lebih banyak, tapi beta rekam itu kan itu beda-beda sekolah ya Bapak dari dia mungkin tingkatan di kota dan di kampung mungkin kalimatnya lebih spesifik, lebih nyatu gitu Bapak dari. Jadi kalimat perubahan paradigma ini Bapak Ibu lihat tampilan dia itu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi lahir mereka, batin mereka juga dinyatukan, disatukan Bapak dan Ibu. Jadi kita Bapak Ibu ini ada kalanya beda perintah dengan dituntut Bapak dan Ibu. Kalau mengajar itu kita menuntut anak mengenal dia punya kodrat dia. Jadi sebenarnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bahas sebentar. Di situ dia memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang pada saat dia ada dalam masyarakat. Jadi dia punya karakter itu dibenahi lewat paradigma belajar kita. Yang berikut Bapak dan Ibu di situ ada dituliskan bahwa Hayden mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam hal atau dalam arti seluas-luasnya. Jadi diumpamakan seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah bicara. Jadi anggap saja seorang petani, dia lagi membuat lahan yang dia mau buat dan yang isi bibitnya itu adalah tanaman jagung. Bapak dan Ibu tanaman jagung itu walaupun dia punya bibitnya tidak baik, tapi kalau dapat cahaya matahari dilihat oleh petaninya secara baik, teratur, maka dia punya tanaman jagungnya itu pasti bertumbuh dan pasti berbuah. Seperti ketua kanan, kita tidak bisa melakukan tugas kita mengajar dia, terus kita memberikan dia tugas tanpa kita berjalan kontrol. Setelah itu sudah pasti Bapak dan Ibu. Ada kalanya waktunya tidak cukup, dia akan pulang kerja di rumah. Itu tugas, masalah tugas yang berani. Kalau masalah kita punya karakter anak, hari ini kita lancar. Kamu tidak boleh misalnya budaya positifnya tidak boleh datang terlambat kepada dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, karena itu kan itu. Tapi kalau kita tidak untuk dia seterusnya, maka dia punya kehidupan asli itu pasti balik. Gitu. Jadi lama-lama dia juga berkembang sesuai dengan apa yang kita tuntut, tapi dia berkembang lewat pikiran dia sendiri. Karena mungkin pada ini jadi untuk budaya positif ini kita tidak bisa berjalan sendiri.
dan kita bersyukur kenapa kita ambil Bapak yang muda, kenapa kita juga senior, walaupun itu datang sudah ada ya, tapi pola Bapak dan Ibu tanggap dalam segala hal. Seperti kalau punya anak-anak, kita Bapak dan Ibu mereka hidup dalam dunia yang memang serba canggih, layaknya lengkap. Jadi kita harus menuntut mereka melihat kodrat alam mereka dan kodrat zaman mereka. Kodrat alamnya maksudnya begini Bapak dan Ibu. Pada saat mereka ada dalam hal budaya, perkembangan budaya kita, tidak boleh kita samakan, maksudnya kita memaksakan untuk wilayah timur harus sama dengan wilayah barat, gitu. Itu budaya. Dan kita memang bisa paksakan gitu. Terus kodrat zaman, mereka hidup dalam IT Bapak dan Ibu. Kadang kita guru-guru sedikit keras bahwa mereka tidak boleh menggunakan HP pada saat jam sekolah. Hanya dibilang kenapa sampai dikatakan jadi Bapak dan Ibu ini masih sambung ya, karena memang kita lanjut saja. Jadi perubahan paradigma belajar itu juga yang tadi saya sudah bilang bahwa terletak dari saya kembali lagi ya tanam jagung dengan petani Bapak dan Ibu. Jadi ada kalanya kita menyadari dengan kalau petani itu ada tanam dingin, ada tanam panas, katanya istilah seperti itu Bapak dan Ibu tuh. Tetapi tetap hasilnya baik. Jadi itu dengan kita. Mungkin jika kita dalam hal berinovasi, memberikan suasana anak itu merasa nyaman bahwa sekolah ini adalah tempat rumah kedua mereka. Bagaimana mereka merasa aman kalau sekolah ini tempat rumah kedua mereka? Kalau kita Bapak Ibu dulu saya sendiri kita tidak menciptakan suasana aman untuk anak-anak menikmati proses pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama mungkin kita punya inovasi pembelajaran Bapak dan Ibu, yang media-media pembelajaran. Memang kita sudah berbagai dengan beda kecil Bapak dan Ibu, tapi untuk mata pelajaran lain biasa kalau kita punya inovasi nanti ada di belakang saya inovasi. Inovasinya itu tentang media kita, tentang materi pembelajaran yang mampu menunjukkan karakter siswa berpartisipasi pada saat kita dalam proses belajar. Awal pembelajaran kita itu biasa ada penelitian, nanti ada di bagian slide berikutnya itu Bapak dan Ibu. Itu supaya aturan kita terikat pada saat proses pembelajaran. Itu budaya positif yang memang kita terapkan setiap awal pembelajaran. Yang kedua Bapak dan Ibu, sekarang kita punya kartu sudah kadang dalam kita itu anak merasa bahwa itu marah, padahal itu kita cuma dalam itu sedikit keras, sehingga mungkin kita mengurangi supaya anak pada saat kita materi sedikit, tapi karena kita membawanya dengan baik, dia nyaman dulu, dia enjoy dengan kita dulu Bapak dan Ibu baru materinya itu. Jadi pada saat dia ada dengan anak-anak dengan teman-teman lain, kan anak-anak ini rasanya minder Bapak dan Ibu mau latih mereka untuk menguasai profil belajar Pancasila yang ada di dalam Bapak dan Ibu ya, itu sulit sekali. Sulitnya karena apa? Kita tidak melatih mereka secara individu Bapak dan Ibu. Jadi saat ini mereka punya program budaya positif yang mereka kembangkan untuk siswa SMP yang kelas saya. Setiap diskusi mereka tidak pernah membuat mereka mengatakan bahwa jawaban kamu itu salah. Jangan pernah kita menjudge anak punya hak begini, karena untuk kembali itu sangat sulit Bapak dan Ibu. Tipikal kita ini kita merangkul. Jadi seperti seorang petani yang dia membuat dia punya tanaman itu subur, atau Bapak dan Ibu hasilnya juga bisa dinikmati orang lain. Ada itu dengan proses kita Bapak dan Ibu. Kita membuat anak-anak itu menjadi anak-anak yang memang memiliki percaya diri. Percaya diri apa sih kalau namanya sih ya Bapak dan Ibu ya. Soalnya kita masih kecil ini, tapi memang betul butuh waktu.
dan tidak bisa sendiri. Hari ini kita buat kesepakatan dengan guru mata pelajaran lain, datang buat kesepakatan yang lain, guru lain tidak ada budaya positif secara beruntun yang mau menjadi budaya dalam sekolah SMP negeri. Jadi kita samakan perspektif saja ya Bapak dan Ibu untuk 24 dan 8. Makanya Bapak dan Ibu bahwa budaya positif itu lahir dari diri kita sendiri, tidak bisa dipaksakan dan berkembang. Sekarang kalau kita mau hadir dengan situasi yang persoalan dari rumah nanti mendapatkan. Jadi benar-benar kita menjadikan anak-anak itu partner. Jangan menjadikan mereka seperti mau mengejar materi selesai, padahal anak-anak ini cuma materi selesai, mereka tidak dapat, kita juga tidak nyaman dengan mereka. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa menciptakan suasana sekolah yang aman dan kelas yang utama. Supaya pada saat mereka keluar, mereka bisa mempublikasi karena mereka harus kontak. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang paradigma dari filosofi pendidikan yang Bapak kita diajari. Terus saya sudah membawakan Bapak dan Ibu tentang pemikiran dari seorang petani yang membuat bibit tanaman jaringnya menjadi subur, bertumbuh dengan baik di lahan yang memang kalau mau dibilang baik juga bisa, tidak baik juga bisa, karena progres dia untuk hasilnya itu bisa dapat baik dengan memang dia menuntun, dia memantau Bapak dan Ibu. Kalau dia memantau, kita menuntun ya Bapak dan Ibu ya, supaya apa yang kita harapkan itu pasti. Oke Bapak dan Ibu, kita relax sebentar. Mungkin kita berpasangan seperti yang ada di dalam kita mau pasangannya, satu mulut tangan, yang satu ini bukan, tapi dia tetap Bapak ini punya cara bagaimana supaya kepala tangan itu bisa terbuka. Silakan dulu mungkin dibuatin. Artinya Bapak dan Ibu bebas pegang saja Bapak dan Ibu. Di dalam jadi sekarang siapa yang mau bawa tangan, siapa yang mau bawa tangan, gitu. Masalahnya kok sekarang ada. Kenapa mau
kontrol kita sebagai pribadi kita sendiri. Nah, kita memegang sesuatu yang itu berharga sekali misalnya untuk beta, gitu kan? Itu berharga sekali untuk beta dan beta tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya tanpa seizin beta, gitu. Tapi kalau kita bersepakat, berarti dia bisa dengan sendirinya. Kalau saya bisa sendirinya memberikan itu kepada dia tanpa dia harus memaksakan, gitu ya. Tadi Bapak Deni lakukan. Jadi menurut Pak Ian bagaimana supaya Pak Ian bisa terbuka Pak Ian? Jadi dengan sendirinya memang walaupun dengan begitu keras ya Pak Ian ya, Pak Ian sudah itu kan masih ada berbagai cara. Jadi kalau menurut Ibu Dian dan Ibu Ade dan Ibu gimana caranya sampai mulai dari tinggi, mulai dari satu yang paling kecil. Jadi pas dia sudah tahu kok pasti yang lain juga harus tabu. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, itulah kita harus tahu bahwa kelemahan kita di mana dan harus kita mau backup sehingga sesuatu yang merasa paling penting bagi kita tidak menjadi orang lain mengontrol kita. Jadi Bapak dan Ibu, permainan yang tadi itu Bapak dan Ibu dia seperti ini. Jadi setiap orang memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Pengaruh dari luar memang akan sedikit banyak mengubah pikiran kita. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu kepala kanan itu pasti dalam Bapak Ibu punya pemikiran orang ini pasti memiliki apa yang saya berikan tentang ini seperti itu. Itu kan pemikiran dari luar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi akan tetapi pada akhirnya keputusan untuk mengenai hal apa yang harus dilakukan itu ada pada diri kita sendiri. Apapun itu ada pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol antara diri kita, keputusan kita tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita, dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Bersedia membuka dan bertahan tetap menuntut sebenarnya adalah pengaruh dari luar, tapi dengan pendirian dan keyakinan sudah pasti kita akan bisa menentukan mana yang terbaik dan jadi itu maksud dari tantangan menjadi Bapak dan Ibu. Mesti pengontrolannya itu bukan ada pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Itu hal-hal yang memang sudah berpindah. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Misalnya kayak ini Bapak dan Ibu, kita ini memang dalam misalnya contoh beta. Beta ini lemah dalam hal disiplin. Beta berusaha untuk mendisiplinkan beta punya diri, tapi tetap waktu tetap molor saja. Maka ada orang lain yang harus mengkritik beta supaya beta jadi ingat, oh iya, harusnya beta seperti itu. Jadi ada hal-hal budaya positif baik yang memang dari luar juga bisa membantu untuk mengoptimalkan diri kita sendiri. Seperti itu Bapak. Yang berikut, Ki Hajar juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam hal konteks pendidikan kita saat ini itu menciptakan murid yang merdeka Bapak dan Ibu. Kapasitas kita untuk kurikulum merdeka ini kenapa sampai dibilang siswa harus merdeka? Kalau kita dalam proses pembelajaran kelihatan kaku pada diri.
kelihatan kaku, mungkin Bapak dan Ibu sudah bisa rasakan perubahan kebuktian, perubahan paradigma belajar dari kurikulum satu ke yang lain. Tapi yang kita rasakan bukan mereka mau ikuti perkembangan lalu mau bilang ini tidak. Yang kita rasakan Bapak dan Ibu ya, yang kita rasakan kita itu juga berdosa. Kenapa? Kita melakukan segala sesuatu atas kemauan kita bukan analisis. Beta tidak tahu siswa ini dia punya hal baiknya apa. Beta tidak tahu bahwa dia ini mampunya di mana. Jadi pelajaran yang sulit ya tetap sulit Bapak dan Ibu. Karena apa? Kita yang membuat kesulitan itu terjadi pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita yang tadi saya bilang kita berinovasi, kita mengkreasikan materi pelajaran Bapak dan Ibu, itu dengan sendirinya anak-anak itu pastinya akan itu bisa masuk bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Dia akan kejar, tapi kita juga harus memberikan ruang untuk mereka. Ada yang dikatakan dengan merdeka belajar. Jadi kita berikan ruang, jangan dibatasi waktu, jangan kejar materi padahal anak tidak punya respect dengan materi yang kita bawakan saja. Ini seperti itu Bapak dan Ibu yang kita dapatkan Bapak dan Ibu. Yang berikut. Oke Bapak dan Ibu, kita untuk yang Bapak dan Ibu ya, kita untuk. Jadi yang tadi sudah kita bahas tentang paradigma belajar. Yang berikut tentang motivasi ya, tapi dari motivasi ini Bapak dan Ibu ada 3 hal menurut perilaku kita dan Ibu yang dikembangkan oleh Ibu dan Kosen. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak itu akan merasa seperti itu Bapak dan Ibu. Pada saat kita berikan tugas dan mereka tidak mengerjakannya, yang ada di pola pikiran karena kita baru enjoy dengan mereka ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini survei, bukan di pelajaran kita. Satu hari itu ada 3 mata pelajaran Bapak dan Ibu. Dia tidak hadir untuk 3 mata pelajaran itu bukan karena dia tidak suka 3 mata pelajaran. Tapi ada hal dari mata pelajaran yang lain yang membuat dia tidak hadir untuk, jadi kita imbas seperti itu. Padahal kita sudah enjoy dengan mereka gitu. Makanya itu yang saya bilang budaya positif kita harus kembangkan bersama-sama supaya anak-anak itu rasa puas, nyaman dan menjadikan sekolah sebagai rumah mereka. Jadi waktu di rumah tuh mereka rasa kayak aduh cepat-cepat besok lah mau datang ke sekolah mau ketemu dengan ini ketemu dengan ini. Itu yang betul harus sporty dia, gitu. Kita pacu dia. Gitu, Bapak dan Ibu. Sisa sekali terlalu banyak Bapak dan Ibu. Kalau kita sendiri yang lakukan itu. Jadi butuh kerja sama tim. Jadi mungkin hari ini beta, besok Bapak dan Ibu, besok lagi mungkin ada berbulan. Jadi kita bisa cover ketemu sekolah sekali keempat menjadi yang terbaik. Jadi tingkat terendah dari motivasi perilaku biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau kenyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu biasa terjadi ya Bapak dan Ibu, kita punya pemikiran. Jadi sebenarnya mereka sedang menghindar permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik yang kita tidak tahu Bapak dan Ibu ya. Oke, yang berikut Bapak dan Ibu. Cepat saja untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang anak itu karir karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan bukan dari diri dia sendiri. Jadi ada faktor intrinsik maupun ekstrinsik dalam dan di luar. Dan hal itu ada yang baik dan ada yang memperburuk anak itu sendiri. Jadi kalau budaya positif itu Bapak dan Ibu, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah dan itu merupakan hal yang memang berkaitan dengan perilaku kita. Dan itu bisa dijadikan kategori baik juga bisa tidak baik. Karena apa? Motivasi dia itu ada yang berkaitan Bapak dan Ibu. Misalnya kayak gini Bapak dan Ibu. Pada saat kita belajar, kita memberikan reward bagi anak-anak yang dia sering menjawab Bapak dan Ibu. Kita berikan reward itu ya Bapak dan Ibu. Akhirnya apa? Anak yang lain, karena kita tidak libatkan yang lain, gitu. Dengan sendirinya, kita datang supaya kita tetap menjawab pertanyaan dan memang bagus untuk bagus, tapi dia ingin-inginnya untuk mendapatkan hadiah. Gitu.
Seperti itu. Jadi kita juga harus memberikan penghargaan atau reward itu juga sebenarnya itu juga hukuman bagi mereka. Karena mereka tidak bebas. Mereka cuma beriming bahwa mereka pasti dapat sesuatu. Oke. Maaf. Yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya seperti kepada diri. Orang dengan motivasinya akan bertanya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilainya yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi disiplin positif karena motivasi berperilakunya. Jadi bukan cuma bersifat internal, bukan eksternal. Nah, dan itu memang yang harus kita buktikan Bapak. Karena apa? Dia muncul dari diri sendiri, dari dalam diri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu kita Beta akan tampilkan sesuatu Bapak dan Ibu. Tadi untuk paradigma belajar itu ada yang dinamakan dengan makna kedisiplinan Bapak dan Ibu. Tampilan layar berikut. Ini keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Biasanya kita sebut dengan kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Biasa kalimat kesepakatan kelas itu kita buat di awal tahun pelajaran Bapak dan Ibu. Sehingga kesepakatan kelas itu kalau dia sudah menjadi kesepakatan itu menjadi keyakinan kita. Gitu. Keyakinan kelas di mana mereka akan selalu mengingat kesepakatan yang mereka sendiri buat. Jadi anak-anak itu bukan saya bilang seperti ini. Anak-anak hari ini kita akan ada dalam proses belajar dan saya tidak mau Anda ribut. Itu karena saya. Itu karena saya. Tetapi kita harus libatkan anak-anak untuk membuat apa yang harus mereka lakukan pada saat proses belajar mengajar ini. Seperti itu. Dengan cepat, Bapak Ibu, Beta akan memberikan satu ilustrasi. Ini videonya terlalu panjang Bapak dan Ibu, tapi izinkan bagaimana supaya Bapak dan Ibu bisa melihat. Pada yang cepat saja ya Bapak dan Ibu. Jadi saya pakai itu Bapak dan Ibu pelajaran. Jadi Bapak Ibu sudah lakukan. Ini supaya mereka sendiri yang tulis, dan mereka sendiri yang menentu, dan mereka sendiri yang sepakati. Jadi kertasnya Bapak dan Ibu.
mereka sudah tulis Bapak dan Ibu. Jadi ini mereka sudah tulis. Setelah mereka tulis, mereka tempel Bapak dan Ibu. Tempel secara acak boleh. Jadi tulisan mereka sendiri Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Kawan. Jadi mereka sudah Bapak dan Ibu. Itu kayak punya kelas yang tadi saya buat, yang saya buat di kelas 72. Kelas di sini kelas 72. Oke Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu anak-anak yang sempat mau bantu jadi terus mau berdiri. Oke, ini harus kesepakatan kalian ya. Ya, ini kesepakatan kalian ya. Ayo baca Kita harus baca. Karena kalau mereka tempel saja kita tidak baca atau mereka tidak baca, kasih mereka baca Bapak dan Ibu atau kita baca supaya sama-sama tahu Bapak dan Ibu bahwa dari kesepakatan itu ada banyak hal yang sama seperti itu. masuk sekolah tepat waktu. Nah, itu semua seperti itu. Jadi ada yang bilang tepat waktu, terus tidak libur, saat belajar, tidak main HP, tidak kalau dulu belum tinggal. Oke, kita berdiri bersama-sama ya. Yang pertama tadi apa? Oke, Tidak boleh ngomong. kita lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Ini nanti dari saya ya. Boleh, boleh. Jadi anak-anak sudah tahu pada saat kita mulai proses belajar. Jadi pada saat kita langsung bilang, anak-anak kesepakatan kita bagaimana? Udah sudah langsung pakai. Padahal itu paling maksudnya namanya anak-anak itu tuh aktif itu Bapak dan Ibu itu kalau Bapak bilang satu dua kali kadang suara juga gede Bapak dan Ibu. Tapi saat kita tenang, kita ambil posisi sebagai manajer nanti adalah Bapak dan Ibu, berarti kita menguasai itu. Pada siapa pada yang ini? Oke Bapak dan Ibu, dari semua keyakinan kelas itu kebutuhan mereka, kebutuhan dasar manusia. Untuk time selanjutnya, 5 posisi konto ada beberapa yang tinggi konsep yang berbeda yang positif itu kita masuk kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia ini, seperti kita mau belajar materi kepada anak, kita harus tahu kemampuan mereka itu kan beda-beda Bapak dan Ibu. Ada yang cuma bisa menggambar sampai habis, ada yang bisa menulis saja, bisa berbicara, ada yang bisa cuma berbicara tidak bisa menulis. Jadi Bapak dan Ibu, desain pembelajaran itu harus mencakup semua aspek anak. Jadi biasanya kita punya pola pembelajaran yang pasti yang sekarang kita terapkan, kita juga sudah berbagi dengan teman-teman, itu buat media pembelajaran yang semua siswa dilibatkan. Walaupun satu kelompok, tapi ada item-item dalam diskusi itu yang langsung kita tunjukkan. Oh, saya kerja ini, tapi kita sudah tahu anak-anaknya kemampuan sampai di mana. Itu Bapak dan Ibu, pasti kita tidak belajar, tidak buka suara dari awal sampai akhir. Bapak dan Ibu. Kenapa kita sudah terapkan desain pembelajaran untuk anak-anak kita? Jadi dibuat walaupun dia dalam kepingan kertas kecil-kecil atau stick note yang tadi saya punya seperti itu, ada warna-warni yang saya bikin dalam kertas HPS, mungkin kertas-kertas yang sudah tidak pakai Bapak dan Ibu dipakai, dilibatkan ke diskusi-diskusi tempel, lalu mereka berjalan ruang kelas gitu untuk menyamakan. Oh iya, kadang kalau ketemu saya presentasi, kadang satu orang
saya bilang, tapi kalau kita sudah berjalan program dengan hasil presentasi daripada anak kita tempel Bapak dan Ibu, itu yang kita kembangkan sekarang. Jadi anak-anak punya kita pacu anak-anak dengan mereka kerja sendiri. Kita tidak ngomong dari muka sampai akhir. Seperti itu, dan itu semua terpulang kepada Bapak dan Ibu punya materi pelajaran. Yang berikut, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, jadi ada kalanya kayak begini. Kenapa kita tidak buat aturan saja? Kenapa kita harus buat keyakinan ras kita? Kalau aturan itu dia seperti monopol, maksudnya kita yang buat lalu orang lain harus ikuti tanpa ada kesepakatan. Kita memaksa seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Aturan itu kita memaksa, jadi tidak ada kemerdekaan gitu. Tetapi kalau aturan lalu kita sepakati bersama, berarti bisa ada punya hal yang baik antara dan itu saya juga nyaman ya. Jadi atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya kadang-kadang mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Tadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, nah ini Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar itu ada ini Bapak dan Ibu. Untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan pengusahaan. Itu kebutuhan dasar manusia yang memang tidak bisa diletakkan dalam satu aturan yang dipaksakan, tapi harus disepakati. Karena memang anak-anak ini butuh dan gagalnya mereka itu karena ini. Nah sekarang mereka sudah gagal di rumah, kita datang lagi, mereka datang di sekolah mencari yang memang suasana enjoy, nyaman dan segala macam, tapi tidak dapatkan. Karena apa? Mereka gagal dalam kelima ini. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi Bapak dan Ibu. Jadi kebutuhan yang tadi saya bilang ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, itu Bapak dan Ibu. Yang memang mereka kita guru. Namanya guru, mereka akan meniru apa yang kita buat. Jadi kita harus membuat sesuatu yang memang mereka nyaman bahwa oh iya positif, budaya positif yang lagi ibu guru buat ini gitu. Akan respect kesehatan kebutuhan dasar kebutuhan dasar anak kita. Jadi ada yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, itu memang bisa dijabarkan karena memang itu kebutuhannya anak-anak. Jadi ada kesehatan, rumah dan makan, kebutuhan biologis, terus kasih sayang dan rasa terima. Yang berikut kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu menjadi kompeten. Jadi maksudnya gini Bapak dan Ibu, anak ini sudah punya kemampuan, tapi dia malu untuk menunjukkan itu. Bagaimana kita mau tahu dia itu mampu kalau kita sendiri menggali kompetensi yang ada di dia. Kita tidak menggali apa yang dia miliki. Bagaimana kita harus mau menggali apa yang kita miliki? Kecuali kita ada perasaan yang dari awal kita pelajari, kita ikuti dia, kita tulis kata-kata kunci. Oh iya, anak ini dia perlu yang seperti ini. Jadi bukan Bapak dan Ibu, kita cuma kasih materi Bapak dan Ibu, tapi kita lihat karakternya. Kenapa Bapak dan Ibu yang dilihat untuk kurikulum merdeka bukan angsi materi pelajaran yang mereka terima atau nilai yang mereka dapatkan, tapi karakter anak itu diubahkan, dibentuk oleh kita sendiri. Kita salah satu karakter daripada tanaman dia untuk diperhatikan. Begitu kita dengan anak-anak. Karakter mereka perlu kita asah Bapak dan Ibu supaya mereka bisa menjadi anak yang percaya diri. Ini 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di lingkungan sekolah dan anak merasa tidak ini. Kita mungkin ada dalam penghukum. Bapak dan Ibu kalau berbicara penghukum di sini itu kalimat yang kamu harus patuhi aturan saya. Itu penghukum Bapak dan Ibu. Pada saat diskusi dia nakal mungkin ya Bapak
kepada dia, kamu selalu saja buat nakal. Itu penghukum, kata-kata yang langsung menjadi dia punya perasaan aja gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya dia enjoy, tapi kalimat-kalimat yang tadi saya bilang kasar gitu, itu langsung membentuk karakter dia. Seperti itu. Lalu membuat rasa bersalah. Jadi nadanya memelas, tapi anaknya serasa iya Bu, tadi katanya halus. Kamu itu tipe anaknya yang pintar, tapi kamu nakal sekali. Halus kalimatnya Bapak dan Ibu ya, tapi secara tidak langsung itu sudah yang tadi saya bilang, tidak memberikan skor tapi menjatuhkan dia. Jadi mau mestinya bagaimana dengan anak yang kondisi seperti ini Bapak dan Ibu ya? Oke, yang saya tadi bilang, gali dan kita jadikan dia partner, teman. Setelah kita jadikan dia teman, kita tahu dia nakalnya sampai di mana. Itu yang kita tuntun pelan-pelan. Gitu. Ibu takutkan waktu nanti bisa habis, kita tidak bisa kuasai materi, materinya tidak bisa mereka dapatkan dengan baik. Itu saya bilang, materi bisa kita ulang-ulang Bapak. Karakter anak kalau dia tidak nyaman dengan materi kita, dia cuma itu yang ada yang kita lakukan Bapak Ibu selama beta mengikuti kegiatan dari penggerak angkatan ke-7, lalu beta mulai berubah langsung seluruhnya Bapak Ibu. Lebih baik kita berubah sedikit demi sedikit daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu ya. Jadi beta sering habis kegiatan ini lalu beta harus Bapak Ibu harus begini atau tidak Bapak Ibu. Itu hak dan bebas Bapak Ibu. Gitu. Berulang kepada Bapak dan Ibu. Dan saya bilang beta tidak bisa memaksa Bapak dan Ibu. Itu harus timbul dari dalam diri sendiri. Harus mau dari diri sendiri. Bahkan kita mengikuti kegiatan grup penggerak itu kalimat tahu dimulai dari diri sendiri. Jadi tidak bisa orang lain suruh-suruh kita Bapak dan Ibu. Kalau orang lain suruh-suruh kita, berarti pada saatnya kita melakukan itu karena ada suruh orang lain. Disuruh oleh orang lain. Tapi kalau kita lakukan karena memang kita mau, oke jalan. Oke Bapak dan Ibu, itu yang 5 posisi kontrol. Jadi teman, pemantau. Bapak dan Ibu kadang kita memantau, tapi kita tidak jadikan manajer. Bapak Ibu dari 1, 2, 3, 4, 5, Bapak Ibu ada di antara mana Bapak dan Ibu? Kalau waktu beta biasa ada sama itu. Iya. Kalau waktu beta ada sama itu. Harus jujur Pak kita sendiri supaya apa Bapak dan Ibu? Kita harus tahu dulu kita punya kekuatan dan kelemahannya kita. Dan tahu kita punya kekuatan dan kelemahan supaya kita bisa berubah aja sampai kita berubah double padahal maksud sama tujuan sama. Gitu. Ya kita ambil pelan-pelan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau beta sekarang itu sudah ada pada 3, 4 dan 5. Anak itu sampai dia tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak banyak menjadi baik. Oke, mungkin materinya sulit jadi persen 100%, tapi kalau dia itu seperti itu. Jadi manajer Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu. Kalau ini penghukumnya begini Bapak dan Ibu. Dia melakukan kesalahan, tapi dia berkata jujur. Untuk pribadi dia dihukum Bapak dan Ibu untuk menyatakan minta maaf kepada teman-teman dia supaya dia ke depannya tidak seperti itu lagi. Itu penghukum Bapak dan Ibu. Walaupun dilihat baik ya Bapak dan Ibu, dia menunjukkan etikat yang baik bahwa dia sudah meminta maaf kepada teman-teman. Tapi saat itu beta menghukum dia karena beta tidak melihat tempatnya. Kita semua di muka teman-teman beta. Jadi ada hal yang baik, tapi kita lihat kondisi di lingkungannya. Yang harus kita awas hukuman beda dengan konsekuensi yang Bapak dan Ibu ya. Yang berikut ini rasa bersalah Bapak dan Ibu. Rasa bersalah karena sebenarnya dia menggunakan HP-nya itu sudah pada tempatnya karena awalnya seperti itu. Tapi di pertengahan saya sudah suruh berhenti dan menyelesaikan tugas, tapi mereka tidak memakai HP. Saya ambil dan saya melihat HP mereka tanpa minta persetujuan dari mereka.
Iya kan? Dan buat kesepakatan benar. Yang berikut Bapak dan Ibu, ini mau dikatakan pemantau, sebagai pemantau bisa juga sebagai teman. Gitu. Jadi saya tidak biarkan sertifikatnya sudah kan saya lihat dari sini. Gitu. Atau mungkin tiba-tiba kita ada di tempat lain, kita kasih seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus setidaknya ada orang yang beraksi. Apapun yang terjadi Bapak dan Ibu harus ada orang yang mendampingi temannya mereka karena apa? Mereka datang ke sekolah ini mendapat sesuatu. Terus kita tinggalkan sama saya, kita tinggalkan mereka di rumah tuh Bapak dan Ibu ya. Jadi walaupun kita tidak sama mata pelajaran, tapi ada bersuara. Ibu supaya anak-anak merasa bahwa iya, walaupun kita ibu guru dan bapak guru tidak ada, tapi ada guru lain yang memang beda mata pelajaran, tapi bisa membantu seperti itu. Jadi itu teman kita. Lalu yang ini manajer Bapak dan Ibu. Pada saat pembelajaran yang mempergunakan HP atau tidak mempergunakan HP atau diskusi kita ada dalam Bapak dan Ibu. Untuk mereka dikasih mereka tanya mereka, jangan setelah kita bagi LKS kita LKPD ya Bapak dan Ibu ya, kita dulu dengan kesibukan kita sendiri. Oke Bapak dan Ibu. Oke, ini segitiga restitusi Bapak dan Ibu yang terakhir. Segitiga restitusi ini Bapak dan Ibu ada yang kalimatnya seperti ini. Jadi ada langkah yang berkesinambungan dengan teori kontrol. Kontrolnya apa begini Bapak dan Ibu? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Orang lain akan melihat jika kita memunculkan itu. Kadang begini Bapak dan Ibu merasa bahwa kita melakukan hal baik, tapi takutnya orang lain bicara betul tidak. Kita bisa memunculkan begitu. Karena kita berpikir yang positif. Yang tadi kita bilang budaya positif itu dilihat karena kita melakukan kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang baik itu berkesinambungan secara terus-menerus menjadilah hal yang dinamakan dengan budaya positif yang dilakukan pada SMP yang kedua. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga tidak bisa bilang bahwa siswa itu nakal, salah, atau kita berpendapat bahwa pelajar kita itu seperti ini, tidak. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi alasan perilaku. Jadi kita harus berpikir yang positif sih Bapak dan Ibu. Terus kita semua memiliki motivasi internal dari dalam. Kita Bapak dan Ibu punya motivasi tersendiri. Oke Bapak dan Ibu, kali ini kita memotivasi, kita ingin membuat Bapak dan Ibu juga walaupun dapat sedikit dari saya Bapak dan Ibu ya, tidak menyeluruh seperti kegiatan guru penggerak, tapi itu motivasi kita mau memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Seperti itu dari dalam, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Jadi bagian dasarnya itu supaya anak dari identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses gitu. Atau misalnya identitas itu benar itu tuh. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita sudah tahu hari ini perkembangannya seperti ini. Kita gali terus seperti ini. Hari ini dia lakukan, oh ya dia suka, besok 2, 3, 4 kali ada lagi. Kita gali pasti ada sesuatu yang memang membuat anak itu menjadi tidak betah atau menjadi perlakuannya yang memang menggelisahkan hati kita. Kita ambil yang positif saja ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Sekian Bapak. Budaya positif yang saya ambil dari Ibu Fitrisittania PC adalah menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh saya dan teman-teman saya. Keyakinan kelas membuat kami menjadi disiplin, juga saya sendiri merasakan bahwa adanya keyakinan kelas ini membuat kelas menjadi disiplin dan tenang saat proses pembelajaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adi Iriana Mariana Hasan. Saya adalah salah satu guru
di SMP Negeri 4 Ambon yang kemarin juga sempat mengikuti kegiatan dari salah satu guru penggerak yang ada di sekolah kami, SMP Negeri 4 Ambon. Di sini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya mengikuti kegiatan kemarin, yaitu saya dapat mengetahui apa itu budaya positif dan bagaimana cara kita sebagai seorang guru menerapkan budaya positif kepada siswa-siswi kita. Nah, pada saat kegiatan kemarin, saya merasa sangat relate dengan apa yang saya dapat dari beliau, yaitu ternyata budaya positif itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, kita dapat mendisiplinkan diri kita sendiri, kemudian dari mendisiplinkan diri kita sendiri itulah yang dapat kita terapkan kepada siswa, di mana kita sebagai guru tidak hanya mengikuti apa yang kita mau dalam proses pembelajaran, tetapi kita juga dapat melibatkan siswa atau siswa dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga siswa merasa bahwa mereka juga nyaman, mereka juga merasa bahwa semata-mata tidak hanya mengikuti apa yang guru mau, tetapi juga mengikuti apa yang mereka mau. Nah, budaya-budaya tersebutlah yang tanpa kita sadari bahwa itu sangat penting bagi kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Salah satu contohnya kemarin yang saya dapatkan yaitu menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan beliau kemarin, salah satu guru penggerak. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.